Mursito MSI. Disapa dong, halo Bapak. Ya, seperti itu. Nah, beliau ini teman-teman adalah seorang pendeta di Gereja Kristen Jawa Pekalongan. Ada yang pernah lewat? Pernah ya? Kalau nggak pernah berarti mainnya kurang jauh. Nah, oke, yang kedua itu di sebelahnya itu ada Ibu Kusnaini SPD SOS. Disapa dong. Halo Bu. Oke, ini anak Queen apa ya Bu? Tapi ini kalau di depan orang doang Bu. Di belakangnya kadang ya kayak gitu. Astaga. Oke, nah yang ketiga udah kenal semua. Mana nih penggemarnya Pak Syam? Oh, banyak ternyata. Nah, beliau ini bernama Pak Syamsul Bahri SPD MSOS dan juga sebagai dosen sosiologi di kampus UIN Gus Dur, terutama di Fakultas Usudin Adab dan Dakwah. Tepuk tangan dong buat ketiga pemateri kita di sore hari ini. Oke, nah mungkin sebelum kita masuk ke pemateri, kita kayaknya pengen lebih kenal lebih deket ya. Pengen? Pengen. Nah mungkin bisa monggo dari Bapak Ibu kenalan dikit aja singkat seperti kesehariannya seperti apa. Mungkin dari Pak Argo dulu boleh Pak. Cek, cek. Oke, selamat sore teman-teman semua. Nama saya Dwi Argo Mursito. Dwi itu berarti anak kedua. Argo itu artinya gunung dalam bahasa Jawa. Mursito itu artinya bisa dua arti. Orang Jawa punya istilah mursid. Mursid itu kan katanya soleh gitu, atau apalah bertakwa dan sebagainya. Nah saya itu mursito, jadi dikon mursito berarti saya begitu soleh amat. Makanya diminta terus supaya mursid. Tapi ketika saya cari di dalam kamus Bau Sastro Jawa itu, mursito artinya adalah bercerita atau mengajar gitu. Nah itu nggak tahu mungkin karena nama itu terus saya jadi seorang pendeta yang kerjaannya mengajar agama, mungkin juga ada faktor nama itu. Dan saya asli Jogja. Oh Jogja Pak. Jogja sudah 13 tahun kurang lebih di Pekalongan. Dan sehari-hari di GKJ Pekalongan, Jalan Raya Sultan dekat lapangan Jatayu itu yang sekarang sedang sering banjir. Nah, kalau teman-teman nanti bulan ke sana bisa mampir, nanti kita ngobrol. Itu aja kali ya. Oke, siapa teman-teman namanya? Oke, mungkin boleh sampingnya Ibu. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Saya paling cantik. Kalau jadi nggak pede nih, tadi Pak Argo namanya ada artinya. Saya pas waktu lahir ada adat di kampung saya itu yang menamai anak itu bukan orang tuanya, tapi para warga yang selamatan. Jadi saya kemudian dikasih nama Kusnaini. Sebenarnya mungkin itu untuk nama laki-laki, tapi kemudian dikasihkan kepada saya. Mungkin juga setelah perbincangan alot antara para peserta selamatan. Jadilah saya dikasih nama Kusnaini. Jadi kalau ditanya artinya apa, saya tidak tahu. Itu pemberian banyak orang. Itu sehari-hari saya tinggal di Ligu Asri. Sudahkah kalian pergi ke Ligu Asri? Ya, di sana agak dingin hari ini, jangan ke sana karena selama 10 hari terakhir ini kabutnya tebal dan nanti kalian bisa pilek. Jadi sebaiknya jangan ke sini pada saat dan ke Ligu Asri pada saat-saat sekarang ya. Itu saja. Saya sehari-hari tinggal di Ligu Asri. Saya ibu rumah tangga yang mengurus anak-anak dan kebetulan ada sedikit kegiatan mengajar di Pasraman. Pasraman itu lembaga pendidikan untuk kebetulan saya pegang di anak usia dini milik Yayasan Hindu. Begitu teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Ada yang rumahnya Ligu Asri? Enggak. Tidak ada. Oke, nah mungkin dari lanjut ke Pak. Nih, kalau yang ini kayaknya udah kenal semua ya? Udah. Sekali lagi dong, fansnya Pak Syam mana nih?
Berarti kalau nggak tepuk tangan nilainya ya Mas. Waduh. Siap. Iya. Jadi langsung temukan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Om Swastiastu, Gus, ini sahabat-sahabat Pak Sam semua ya, Mas Bilar jomblo ya? Iya, segi katanya iya. Ya. Saya kenalin Mas Bilar aja ya. Pak Sam kan sudah kenal ya kan. Mas Bilar masih jomblo katanya ya. Siapa yang mau sama Mas Bilar? Tuh, Mas, yang tengah-tengah katanya Mas. Tuh. Nanti ditengok aja. Siapa namanya nanti Pak? Ya. Jadi yang belum kenal Pak Sam dosen doa tadi sudah disampaikan tekstur di IAT ya, jadi kalau ada yang mau main-main ya ruangan Pak Sam di lantai 1 ya tekstur IAT nanti ngobrol-ngobrol saja boleh ya. Jadi itu aja kenalannya, nanti selanjutnya bisa di lain waktu ya. Itu Mas Yuda. Iya Pak, siap. Bisa mampir ya nanti ya? Iya Pak ya? Iya, tapi jangan lupa bawa oleh-oleh. Jangan lupa bawa oleh ya. Mau mampir ke Pak Syam, buku atau ke Pak Agus, jangan lupa bawa buah tangan. Jangan cuma bawa tangan. Bercanda. Iya. Kalau mampir ke rumah saya juga bawa buah tangan ya. Rumah saya di Kertoharjo, Pekalongan Selatan. Yo bisa nanti. Iya Mas, lanjut Mas. Itu loh yang tengah-tengah begini. Oh iya Pak Syam. Oke teman-teman ya, jadi itu sedikit profil dari pemateri kita di sore hari ini. Jadi teman-teman di sini kita bakal bahas apa sih? Ada yang masih ingat? Apa? Moderasi beragama. Ada yang udah paham betul moderasi beragama? Ada. Oke, mungkin nggak ada ya. Oke. Nah, jadi teman-teman ya, kita di sini akan membahas mengenai menstreamingkan moderasi beragama dalam dinamika kebangsaan. Nah, apa sih itu moderasi beragama? Kemudian kenapa kita selalu menggelorakan atau bahkan sampai Kementerian Agama pun menggemborkan moderasi beragama. Nah, mungkin kita mulai dari diskusinya ya dari Ibu Kusnedi ini. Boleh Bu, mungkin apa sih itu Bu, moderasi beragama? Terus kenapa pentingnya sampai sekarang kita masih membahas itu Ibu? Duluan ya. Bu, Moderasi beragama kita semua kan udah hafal ya karena kan ini lagi tren ya Pak ya. Pokoknya ini di Kementerian Agama, di kementerian manapun yang melakukan utama itu Kementerian Agama karena ini kan menterinya agama gitu ya. Jadi moderasi beragama seperti yang kita tahu adalah sikap di mana kita tidak ekstrim ke kanan dan kita tidak ekstrim ke kiri. Jadi sikap kita dalam beragama itu tidak kebangetan gitu istilahnya ya, sedang-sedang saja. Karena sikap yang ekstrim itu justru dapat membuat kita memicu perpecahan. Kalau misalkan, contohnya misalkan, kalau kita misalkan orang Hindu nih, karena saya kan orang Hindu, tentu saja tidak bisa menggambarkan sikap agama lain dong. Jadi saya beragama dengan ekstrim, misalkan saya memaksa atau memaksa orang lain untuk menghormati saya dalam beribadah. Kalau misalkan saya nih hari Nyepi nih kemarin nih, saya kemarin tanggal 20 saya orang Hindu bukan sih Pak. Tanggal 11 Maret itu kemarin saya Nyepi. Kemudian saya karena saya itu tidak modern, saya ekstrim. Jadi saya memaksa tetangga saya untuk mematikan lampu misalnya. Kan kalau Nyepi kan kita nggak boleh mematikan lampu. Boleh menyalakan lampu, nggak boleh menyalakan lampu. Jadi saya menyuruh semua tetangga saya mematikan lampu, padahal mereka tidak merayakan menjalankan puasa Nyepi. Itu kan sifatnya ekstrim. Dari sikap saya itu pasti akan menimbulkan ketidaksukaan bagi tetangga-tetangga saya. Oh, orang saya nggak Nyepi kok saya suruh mati lampu, memang saya nggak boleh nyalain lampu. Kan saya nanti gelap-gelapan, nggak boleh nyalain api, gimana saya puasa kan gitu. Jadi karena saya tinggal di lingkungan masyarakat yang majemuk banyak agama, tentu saja saya menjalankan agama seperti sesuai dengan aturan agama
saya tanpa memaksakan apa yang ada di aturan agama saya kepada teman-teman saya kan itu. Jadi itu contoh sederhana mungkin dari sikap moderat atau moderasi jalan tengah itu. Nah teman-teman yang di masjid juga karena mereka sudah paham dengan moderasi, jadi pada saat saya melaksanakan ibadah puasa Nyepi, mereka tidak memberikan azan. Tidak, kebetulan itu hari pertama tarawih itu waktu saya Nyepi, upacara Nyepi. Mereka tidak membunyikan masjid keras-keras pada saat saya menjalankan puasa Nyepi. Itu juga salah satu contoh moderasi. Karena pada dasarnya moderasi itu jika kita pakai teori yang jelimet itu malah akan susah. Jadi mending kita praktekkan saja. Nah, perlu adik-adik ketahui di Libu Asri tempat saya tinggal itu ada beberapa agama. Ada agama Islam, ada agama Hindu, dan ada agama Buddha. Nah, ketika kemudian pemerintah menggaungkan moderasi, itu kita sebenarnya nggak ngerti pada awalnya karena orang kampung ya. Moderasi itu apa? Gitu kan? Itu. Tapi setelah kemudian dijelaskan moderasi itu begini loh, nggak fanatik, menghargai dan sebagainya. Terus baru kita kemudian, oh gitu, lah kalau kayak gitu kan kita udah biasa kan gitu. Jadi kalau kalian ingin melihat banyak perbedaan, itu datanglah ke Libu Asri karena bukan hanya satu desa saja yang banyak agama di Libu Asri, tapi banyak satu keluarga yang berbeda agama. Misalkan, contoh ya Pak, kenal siapa ya? Dari keluarganya Bapak kepala sekretaris desa kita dulu, bapaknya itu Buddha, kemudian menikah dengan istrinya beragama Hindu, kemudian mempunyai 3 orang anak, yang anaknya yang 2 itu Muslim, yang satunya Hindu. Di Libu Asri seperti itu. Kita nggak nyadar kalau itu adalah sikap dan perbuatan yang moderat atau sikap moderasi, tetapi kita sudah menjalankan sedari dulu. Itu moderasi versi kami, dan kalau detail secara ilmiahnya kita nggak paham bahasanya, tapi itulah moderasi yang kami rasakan. Seperti itu. Oke, jadi pada intinya moderasi itu kayaknya kita itu semua udah melakukan ya Bu ya, udah melaksanakan contohnya. Cuman kita kadang agak sulit untuk mendefinisikannya, untuk menjelaskan secara ilmiahnya, kayak gitu. Nah mungkin dari Bungkus, kemudian kalau dari Pak Argo nih Pak, barangkali Pak Argo memiliki cara tersendiri untuk memahami konsep dari moderasi beragama itu Pak. Oke, sebenarnya hampir sama ya. Di beberapa percakapan itu kan dibedakan. Moderasi yang dimoderasi itu beragamanya, ya. Bukan agamanya, tapi beragama. Artinya beragama itu kan cara beragama, cara menjalankan, cara mempraktekkan agama itu. Nah, ada memang hal-hal yang itu ranahnya privat. Bagaimana saya menghayati Tuhan, bagaimana saya beriman, itu kan privasi tiap orang. Dan di ranah itu, di ruangan itu, barangkali kita bisa punya pemikiran yang luas. Tetapi moderasi beragama ini penting karena kita berada di ruang publik. Kita berrelasi dengan sesama kita bersosialisasi dengan tetangga, termasuk mereka yang berbeda etnis. Konteks kita hari ini adalah berbeda agama. Makanya di ruang publik itu sikap yang paling pas dengan konteks Indonesia adalah moderat, karena kita sedang berrelasi dengan orang yang tidak selalu sama dengan kita. Dan moderasi beragama menurut saya tidak hanya berlaku untuk relasi beda agama. Bahkan satu agama tapi beda mazhab, beda golongan pun kadang-kadang juga butuh moderasi. Pengalaman saya itu rasanya mudah sekali moderasi beragama dengan teman-teman Muslim gitu ya. Karena sudah sering dan biasa berrelasi, berdiskusi. Tapi kadang-kadang susah bermoderasi bergereja karena beda aliran, beda gereja itu kadang-kadang malah susah banget sih gitu. Nah artinya moderasi beragama bisa berlaku untuk satu agama beda aliran mazhab itu,
Tapi juga dalam konteks Indonesia saya pikir berbeda agama itu adalah penting. Poinnya tentu saja adalah bagaimana kita bisa memiliki kepekaan untuk menempatkan diri agar tidak terlalu ekstrim ke kanan atau ke kiri. Saya menduga pemerintah dalam hal ini Kemenak itu kan mengajak kita untuk mewaspadai ekstrim kiri itu yang menganggap agama nggak penting. Udahlah nggak usah beragama saja dan sebagainya. Mungkin bahasanya apa ya, progresif atau liberal atau apapun lah, pokoknya yang tidak menganggap agama itu penting lagi. Nah itu juga hati-hati. Atau ekstrem kanan yang menganggap agama terlalu ekstrim, kemudian memunculkan fanatisme yang berlebihan, fundamentalis atau radikal, istilah itu silahkan dipilih, tapi sana sehingga dia memutlakkan salah satu tafsir pemahaman dipaksakan kepada pihak lain. Maka di tengah-tengah moderat adalah pilihan yang menurut saya paling bijaksana untuk konteks Indonesia. Itu Mas Budi. Oke, terima kasih Pak. Jadi pada poinnya adalah ketika kita bermotor itu, jadi kita nggak harus atau nggak boleh yang namanya ke kiri atau ke kanan. Kita harus benar-benar bisa memilah-milah juga segala bentuk informasi ataupun yang lainnya. Nah, kalau dari Pak Syam nih Kak, dari Pak Syam sendiri terkait dengan moderasi beragama itu bagaimana cara kita memahami, terlebih kan tadi yang juga disampaikan oleh Pak Argo, satu agama aja masih bisa ada konflik, apalagi di Islam juga kan banyak ya Pak. Itu seperti apa memahaminya? Mas Bila. Jadi kalau di Islam sendiri itu kan mata wasatah. Sebenarnya harusnya kita di tengah-tengah ya. Jadi gampangnya itu moderasi beragama itu kan kalau kita benar cara sikapnya, cara pandangnya, cara bertindaknya, artinya di tengah-tengah itu tadi kita tidak memaksakan kehendak kepercayaannya kita miliki kepada orang lain. Jadi kalau selesai di pikiran kalian itu gak ada masalah. Kamu mau pakai mazhab apapun, Syafi'i, Hambali, Hanafi atau yang lainnya, ya. Kalau selesai di pikiran kalian gak ada masalah. Yang jadi masalah ketika itu kamu wujudkan dalam cara sikap, cara pandang, cara bertindak. Ini yang menjadi masalah karena agama itu ingat sifatnya sangat privat. Kalau beragama sifatnya itu sangat publik. Maka ketika sedang beragama maka harus menjaga diri, cara sikapnya, cara pandangnya, cara bertindaknya. Jadi sebagai generasi muda, apalagi teman-teman di Fuad, kalau dari hasil riset itu yang paling banyak terpapar radikalisme itu mayoritas itu ekonomi, ya, keguruan, FTIK. Kalau Fuad itu sampai kena radikalisme berarti ekstrim. Gak pernah berangkat gitu berarti. Karena di Fuad itu Pak Abdul sama Bungkus itu inti dari keilmuan Islam ada di Fuad semua. Ilmu Al-Quran, ilmu hadis, tasawuf, ya, konseling, terus ada ilmu-ilmu yang lain. Intinya itu ada di Fuad. Jadi kalau sampai mereka itu kena radikal, berarti nggak pernah berangkat. Jadi intinya begitu, Mas Hendra. Posisinya adalah cara sikap, cara pandang, cara bertindak ketika beragama. Jadi kalau mau pakai mazhab apapun nggak ada masalah. Benar kata Mas Bila, harus sering jalan-jalan. Ya, kalau kamu sering jalan-jalan, kamu nggak bingung lihat orang kok dia begitu ya, kok dia berbeda ya. Karena ketika kita mau menilai orang lain harus menggunakan sudut pandang dari orang itu, tidak boleh dari sudut pandang kita. Kita menilai orang lain itu baik atau buruk ya, menurut pemahaman dan menurut agama yang dia anut, menurut budaya yang dia anut, tidak menurut kita. Kalau kamu mau menilai orang lain dengan sudut pandang kamu sendiri, hanya selesai di pikiran, jangan sampai disampaikan. Karena kata kuncinya di situ, Mas Hendra, yang namanya moderasi beragama. Kamu akan bisa dikatakan sebagai manusia moderat kalau kamu bisa
membedakan antara agama dan beragama. Kalau agama itu privat, makanya nggak ada anjuran ketika kamu sedang beribadah, kemudian kamu pamer-pamerkan, aku habis bersedekah 100 miliar nih, gitu kan enggak. Aku sholat terus ya. Aku praktekul atau mandek, ya. Bahkan milih sing pradate iki sampai 3 jam, ya. Sampai khatam kan enggak begitu, karena itu agama, bukan beragama. Ketika sudah beragama, ya ranahnya publik ya kita harus menjaga diri, menjaga sikap, menjaga tindakan dan lain sebagainya. Jadi gitu. Oke, nah dilanjut ya Pak, tadi kan terkait dengan moderasi beragama itu kan kalau di era sekarang itu kan banyak sekali informasi yang mana yang masuk ke teman-teman, termasuk ke saya juga, itu kadang ada miskomunikasi Pak, yang malah seharusnya kita itu memahami moderasi beragama itu harus saling menghargai, menghormati, ini malah memilih-milih Pak, malah menyampingkan agama yang lainnya. Itu gimana Pak? Apakah itu dari kitanya emang yang kurang nyaring, dan juga gimana biar kita itu nggak salah persepsi ketika memahami moderasi beragama? Baik, persepsi itu kan letaknya ada pada di struktur pengetahuan kita. Persepsi itu letaknya ada di struktur pengetahuan. Persepsi itu akan muncul berdasarkan dari pengalaman yang kita alami, kemudian akan menjadi yang namanya kalau dalam kaidah ini kan namanya struktur of consciousness, struktur ilmu pengetahuan. Nah di situ bisa terbentuk seperti itu tuh karena apa? Karena proses pengalaman dan belajarnya kamu. Maka kalau pengen lebih hebat ketika bisa menyaring informasi yang tidak baik menjadi baik, ketika bisa menafsirkan bisa lebih baik lagi, maka pengalaman kamu harus kamu tampilkan. Selain itu harus apa? Harus belajar yang tuntas. Jadi kuncinya di situ. Bangsa kita itu bangsa yang sangat besar dan punya jati diri yang sangat kuat. Ya, tapi apa? Sekarang itu kita kehilangan jati dirinya. Makanya gampang terubah nanti. Kamu tahu laut ya? Laut rasanya apa? Kalau lagi musim hujan kayak gini, kemasukan air hujan yang tawar berubah nggak rasanya? Itu karena punya jati diri yang sangat kuat. Makanya Mas dan Mbak harus punya jati diri yang kuat, harus kenali bangsa kita dengan baik. Jadi saya mau cerita sedikit Mas Bila. Jadi bangsa, kamu tahu kisah paling romantis yang ada di Indonesia apa? Ojo ngomong Dilan loh ya. Ya, artinya Dilan. Apa? Nilai apa? Gandeng cinta ya, ganteng-ganteng serigala. Romeo dan Juliet ngerti? Nah, apa orang ngerti gede-gede, padahal orang ngerti. Apa sih yang menurut kalian itu romantis itu apa? Habibie Ainun, mentok di Pak Habibie Ainun ya, lumayan ya. Nah, Pak Sas kasih tahu ya, ada kisah cinta yang sangat moderat dan kisah cinta yang membuat kenapa bangsa kita besar. Itu sebenarnya ada di dinasti Sailendra. Jadi dinasti Sailendra itu dinasti yang sangat besar, hampir menguasai seperempat dunia. Nah, karena si berperang, habis perang itu dinasti Sailendra itu punya musuh yang sebenarnya orang Yahudi, yaitu dinasti Sanjaya. Kalau Sailendra itu basic masyarakatnya agamanya Buddha. Kalau Sanjaya itu agamanya Hindu, tapi Hindunya Hindu Siwa. Jadi dulu itu sampai rajanya Pramusuara itu pernah ngomong sampai seperti ini. Pokoknya sampai 7 turunan gak bakal nikah kalau dinasti Sanjaya. Tapi akhirnya kemakan omongannya sendiri.
Rakai Pikatan, ya, salah satu putri dari kerajaan Sanjaya itu cantik sekali. Nah, putra dari kerajaan Sanjaya akhirnya jatuh cinta, padahal dia agamanya apa? Kalau Selendra agamanya Buddha. Nah, Sanjaya ini agamanya Hindu. Karena mereka saling cinta, mereka berjuang maksudnya. Dan perjuangan cinta mereka ya lebih romantis, lebih luar biasa daripada kisah-kisah yang kamu tahu itu. Karena endingnya kalau Romeo dan Juliet endingnya mati, kalau itu endingnya mempersatukan bangsa yang tadinya antara Buddha dengan Hindu itu perang, itu akhirnya bersatu. Nah, kalau kamu mau lihat artefaknya itu ada di Candi Prambanan. Jadi sebenarnya kalau yang bilang Prambanan itu Bandung Bondowoso itu keliru. Masa satu hari selesai, ya? Prambanan itu 70 tahun selesainya. Kamu bisa lihat prasastinya di Pelausan Lor sama Pelausan Kidul. Di Kidul itu coraknya Buddha, di Pelausan Lor itu coraknya Hindu. Itu bukti kecintaan dua sosok ini, karena saking cintanya raja dari Raja Sanjaya itu dia ngasih hadiah kepada calon suaminya, ya. Dan ini berlanjut Mas Hendra. Kenapa sampai sekarang itu bangsa kita itu besar dengan berbeda-beda agama itu? Jadi Islam datang, akhirnya Islam mudah dakwah di Indonesia bukan tiba-tiba, karena sebelumnya sudah dipersatukan. Makanya jadi diri bangsa ini Mas Hendra semuanya harus tahu. Kalau nggak tahu, ya ini gagal paham itu tadi karena nggak punya jati diri yang kuat. Ada dari hasil ideologi masuk, ada pengaruh-pengaruh internet, akhirnya apa? Mudah terbawa arus itu tadi. Jadi kurang lebih seperti itu. Intinya harus punya jati diri yang baik. Oke, nah mungkin terkait juga tadi ada ideologi yang masuk, fenomena-fenomena asing masuk. Mungkin saya juga pengen tahu dari Pak Argo yang latar belakangnya juga mengajar juga di gereja juga. Itu ketika ada begini Pak, ada fenomena yang masuk, latar belakang yang masuk, itu hal asing budaya-budaya asing yang masuk ke kita. Kemudian yang itu kok ternyata menyimpang dari moderasi beragama. Nah itu sikapnya itu seperti apa Pak yang seharusnya dilakukan? Oke, menurut saya sikap yang perlu dimiliki ketika menghadapi situasi semacam itu adalah kritis, selektif. Jadi memang kata kuncinya itu literasi. Literasi itu kan bukan soal bisa membaca tulis, tapi soal kemampuan membaca dan mengolah informasi itu, memahami maknanya, tapi juga menganalisisnya. Itu tentu saya literasi sama. Nah, masalahnya adalah tidak semua orang punya kemampuan literasi yang cukup. Tadi saya senang ketika disebutkan bahwa fakultas Usuluddin dan sebagainya itu yang paling paling sulit terpapar ekstrim gitu, radikal dan sebagainya. Itu menurut saya karena faktor keilmuan, literasinya memang negara-negara sungguh-sungguh dan itu terbukti bisa menangkal sikap-sikap yang radikal dan sebagainya. Nah, keilmuan literasi itulah yang kemudian perlu dikembangkan. Beberapa waktu ini ada postingan juga di medsos yang harus kita kritis juga sih tentang itu loh. Katanya IQ negara mana yang paling tinggi, terus nanti Indonesia berapa? Itu mungkin tentu saja kita tidak mengatakan IQ salah satunya faktor, tapi itu kan menunjukkan bahwa orang Indonesia kemampuan analisisnya itu logikanya itu 70 berapa tuh, ya nggak ada 80 dan sebagainya. Artinya kita perlu menggenjot literasi, termasuk literasi di dunia digital, literasi beragama. Karena apa? Kita tidak mungkin membendung postingan-postingan dari dunia maya. Itu hampir mustahil. Kita sudah terlanjur nyemplung dan dikuasai oleh algoritma yang akan membuat kita terpapar informasi dengan luar biasa banyak. Yang bisa kita upayakan maksimal adalah ya kita mengupayakan kemampuan kita untuk tidak mudah terpengaruh begitu saja.
Nah, menurut saya itu pendidikan fungsinya di sini. Termasuk anak-anak muda harus belajar mengambil titik untuk kritis pada setiap informasi. Oke, literasi ya Pak ya. Jadi pentingnya literasi itu bisa menambah kita menambah pengetahuan, artinya biar ketika ada informasi yang masuk itu nggak hanya diterima dengan mentah-mentah. Nah kemudian ini tadi kan Bu Gus kan sempat bilang ini lebih aktif di sosial masyarakat ya Bu ya. Nah Pak Argo kan memposisikan bahwa ketika kita menanggapi ada informasi yang masuk. Nah kemudian kalau Bu Gus sendiri ketika udah ada orang yang ibaratnya itu kena budaya asing itu kemudian kok bersikap apatis, takjub tentang moderasi ini Bu. Nah, sikap kita ketika melihat orang seperti itu seharusnya seperti apa Bu? Sikap kita ketika ada Ya, yang udah terkena itu moderasinya tidak ada sama sekali. jadi kalau kayak tadi Pak aku bilang moderasi ya. Moderasi. Kayak kita mungkin lebih ke pendekatan karena kan kita terlanjur ada yang terpapar nih kan gitu. Kadang-kadang kenapa orang menjadi terpapar seperti itu biasanya ada sebabnya. Betul. Sebabnya biasanya karena dia kurang memahami kan seperti itu. Contoh kadang kita mendapat informasi penyebaran berita di WA. Kita tidak membaca terlebih dahulu, kita tidak memahami terlebih dahulu isinya apa. Kita main share-share aja, ikut banyak. Kemudian ternyata itu adalah ujaran kebencian dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ujaran kebencian itu kadang bisa menyakiti suatu kelompok tertentu atau agama tertentu atau etnis tertentu. Dan itu sangat berbahaya karena bisa merusak persatuan bangsa. Nah, tetapi kalau kita melakukan pendekatan dalam arti ini kok kamu begini, kenapa sebabnya? Kan mungkin kita bisa verifikasi karena kita dalam kehidupan masyarakat itu kita lebih mengenal Indonesia selalu basicnya kekeluargaan ya, selalu musyawarah itu. Jadi kalau biasanya kalau di tempat kami semua bisa diselesaikan dengan musyawarah. Biasanya yang bersikap seperti itu memang kebanyakan pemahamannya kurang terhadap suatu hal sehingga dia salah dalam pemahaman. Gitu. Makanya kita apalagi kalau muda mahasiswa terutama moderasi ini sebenarnya adalah bahasa gaul untuk generasi sekarang karena kalian tadi kita generasi muda, kalian Gen Z dan kita generasi milenial ini adalah pembawa pesan-pesan kebaikan. Karena istimewanya kalian itu bisa mengenyam pendidikan dan belajar bagaimana kita sebagai generasi muda itu mempertahankan keluhuran warisan bangsa. Seandainya kalian itu nggak melihat bahwa Indonesia itu bermacam-macam seperti itu, artinya kalian itu nggak gaul karena kalian itu di Indonesia itu terdiri dari banyak macam suku, banyak macam agama, banyak macam adat. Jadi kalau sampai nggak tahu, ini nggak tahu, benar-benar ketinggalan zaman. Saya punya contoh, keponakan saya sekolah di sebuah SMA negeri di arah selatan lah dari luas. Jadi di SMA negeri itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun itu tidak pernah memiliki murid yang beragama non-muslim. Jadi di SMA itu tidak pernah memiliki murid non-muslim. Nah, ketika keponakan saya masuk ke situ, awal-awal dia masuk, murid guru kepala sekolah itu kaget. Benar ini kenyataan Pak? Loh, kok ada? Kok di sini ada murid yang non-muslim satu pula? Jadi dia karena dia guru, dia masuk sekolah, tentu saja tidak pakai hijab, tidak memakai, tapi tetap bukan sukan kita. Nah, jadi selama 4 bulan pertama dia menderita karena dibully. Kamu kok hidup sendirian, kamu nggak pakai jilbab sendirian. Nah, ternyata anak untuk keponakan saya ini sadar, jadi dia membuktikan dirinya bukan dengan mendebat, tetapi dia membuktikan bahwa saya ini loh berkualitas, meskipun saya beda dari kalian, cuma beda dari temannya doang. Tapi ternyata menyikapi semua hal-hal yang ekstrim seperti itu tidak selalu harus dibalas dengan kekerasan atau kita melawan atau dia lapor ke kami, lapor ke ketua PHBI misalnya Pak saya digini di sekolah bla bla bla. Meskipun kami juga memfasilitasi seandainya ada
lain dalam tanda kutip, tolong direkam biar nanti kita ada bukti seperti itu. Nah, ternyata setelah berjalan beberapa waktu, itu kan bukti Pak, bukti nyata bahwa memang ada sikap ekstrim seperti itu yang memunculkan kebodohan dalam tanda kutip. Hari ini di Indonesia gak ngerti ada orang yang berbeda, itu kan maaf ya, kampungan. Nah, setelah mereka tahu bahwa ternyata, oh iya ya ternyata, kan di pelajaran di sekolah kan juga diajarkan Pancasila, agama itu ada berapa, bukan cuma agama Islam, bukan agama Hindu. Nah, kalau sampai ada oknum, kita bilang oknum, yang benar-benar nggak tahu bahwa ada orang yang berbeda, itu kan keterlaluan. Jadi itu benar-benar sikap yang kampungan. Nah, pada kemudian setelah berjalan beberapa bulan, si anak yang ponakan saya itu membuktikan bahwa dia cerdas, dia pintar berorganisasi, dia pintar menari, dia pintar seni dan sebagainya. Kemudian teman-temannya baru tahu, oh iya, ternyata tidak semua orang yang berbeda itu harus kita tolak. Akhirnya mereka menerima dan tentu saja ini tidak serta-merta dan memang butuh kesabaran karena kesadaran kolektif yang kemudian membuat mereka tidak menyadari perbedaan itu memang harus dihadapi dengan penuh kesabaran dan tentunya kesabaran itu juga salah satu bagian dari jalan hidup kami ya Pak ya, dalam arti kita kan udah memang dalam ya sudah sabar buktikan bahwa kamu memang beda tapi kamu tidak bersalah. Apakah kalau kita beda itu kita salah? Kan enggak. Bukankah Tuhan juga sudah melahirkan kita dengan banyak perbedaan? Buktinya kita lahir di Jawa, ada yang lahir di Papua, ada yang lahir di keluarga Pak Argo. Mungkin Pak Argo kenapa Argo agamanya Kristen? Kan karena Pak Argo itu orang tuanya Kristen. Kenapa kalian beragama Islam? Berarti mungkin kan kalian orang tuanya Islam. Keponakan saya itu Hindu masuk ke sekolah negeri yang notabene semuanya Muslim karena dia lahir di keluarga Hindu dan dia mungkin seandainya ya kalau selalu gede sih mungkin bisa memilih agama tapi memang itu udah alamiah jadi dia lahir sebagai Hindu. Setelah kemudian berbulan-bulan dia melampaui penderitaan itu, akhirnya dia bisa sekolahnya bisa menerima. Ternyata dia kemudian jadi murid yang berkualitas, jadi lulus OSIS dan sebagainya. Akhirnya dia bisa membuka mata orang-orang di situ bahwa perbedaan itu memang ada. Perbedaan itu harus diakui dan disadari. Perbedaan itu harus diketahui. Jadi kalau sampai ada orang Indonesia yang tidak mengetahui perbedaan, berarti dia kurang membaca buku pelajaran PPKN, kurang memahami tentang Pancasila. Jadi cuma hafal di teori. Nah, ternyata cara menghadapinya selain juga membuktikan bahwa kita berbeda itu bukan salah, tetapi juga memerlukan kesabaran dan komunikasi. Itu kan iya, itu kan terkait dengan berarti kan harus ada pengetahuan juga kalau ini kan berarti ponakannya ibu itu membalas dengan kualitas gitu. Nah kemudian tadi kan juga Pak Syam sempat menyinggung bahwa kita harus memiliki pengetahuan ya Pak ya. Nah kemudian kalau yang saya alami juga ya saya temui adalah orang yang pengetahuannya kurang itu kan lebih alot Pak. Ada kayak diomongin lah itu selain dengan tadi cara ibu menampilkan wujudnya intinya kita menampakkan bahwa kita itu bisa ekspresinya ada. Nah selain itu seperti apa Pak untuk menemui atau menghadapi orang yang emang ngeyel ngomong gitu Pak terkait literasi. Jadi ini Mas Bunda, orang ngeyel itu dari dulu sudah ada. Nah, ini yang harus dipahami dulu ya. Jadi bukan berarti baru ada sekarang. Ya. Orang ngeyel itu di desa ya ada, di kota ya ada, di pasar ya ada, di kampus pun ada, banyak ya. Orang ngeyel itu kan sebenarnya dia pengen eksis. Orang ngeyel itu pengen eksis. Dia itu ekstrovert. Kalau ada TP di sini asal psikoterapi ya. Jadi karena karakteristiknya adalah ekstrovert, maka dia suka mengungkapkan sesuatu walaupun salah. Dia itu nggak peduli dia salah, nggak peduli dia benar pokoknya ngomong sih, pokoknya eksis dulu, ngomong dulu. Nah cara menghadapi
menghadapi orang-orang seperti ini bagaimana? Pertama, jangan didebat di forum, karena dia akan semakin eksis, dianya semakin bangga, kamunya semakin kalah. Karena apa? Dia nggak mau kalah. Mau kamu sebenar apapun, nggak akan kalah. Kalau lawan orang seperti ini karena dia pengen eksis, dia tuh gampang sekali kalahnya ketika nggak ada orang. Ya, kalahkan dengan cara apa tadi? Didekati. Setelah nanti kalau sudah kamu sudah dekat, pendekatan sama dia, kamu ajak ngobrol, kasih panggung yang lain. Kasih panggung yang lain, jangan panggung terkait moderasi lagi, tapi panggung yang lain. Dia ajarkan bahwa silakan Anda kalau mau bicara seperti itu di forumnya Anda sendiri, tidak di forum orang banyak, artinya bukan forum antar umat beragama atau forum yang melibatkan banyak ormas, tapi misalkan ormas dia sendiri. Sering-sering aja bikin kegiatan untuk orang-orang yang seperti itu. Dia kalau sibuk nanti nggak akan ngurus yang lain. Gitu. Itu soalnya ada orang seperti itu ya. Pak Sam pernah ini orang ributin masalah kubah baru. Padahal kalau orang yang memahami kubah, kubah itu sejarahnya dari bangsa Romawi dan itu dulu banyak digunakan untuk kuil dan gereja. Sampai sekarang masih ada ya, masih. Jadi jangan kok pikir kubah itu Islam. Menganggap kubah Islam orang tahu belajar itu literasi rendah itu ya. Kubah itu kan dari Bizantium 4 itu bangsa Romawi itu digunakan untuk kuil dan juga gereja-gereja. Nah ada orang yang yaitu tadi ngeyel mas, gara-gara pengen pokoknya masjidnya harus ada kubahnya biar terlihat seperti masjid Islam. Nah ini pola pikiran aneh ini ya. Nah tapi karena dia sukanya ya orang-orang seperti itu tuh pengennya eksis ya. Ya kita hadapi dengan cara diamkan saja, tapi kita dekati di tempat yang lain. Jadi harus paham bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai generasi penerus, kalau kita bisa memahami dengan baik karakteristik masyarakat Indonesia, kita ketika menghadapi orang-orang yang seperti itu enak. Ya. Misalkan ada orang ngomong di Indonesia itu, misalkan ya orang itu dituduh bid'ah dan lain sebagainya, santai aja ya. Kalau kalian tahu, bangunan yang ada di Islam itu campur-campur mas, gak cuma campur agama tadi ubah dari kuil dan juga dari gereja, tapi sap-sapan itu dari Hindu, sap-sapan ya. Terus apalagi coba mihrab itu dari Kapitayan. Jadi kalau kamu pengen tahu mihrab itu, kamu cari ya ke arah sana, nggak ada masjid yang ada celendungannya. Apa bahasa kita mau celendungan mas? Ya mihrab ya, celendungan ini. Itu tuh di agama Kapitayan. Bahkan Wali Songo aja itu berhasil berdakwah itu karena memahami Kapitayan itu. Jadi nggak ngomong sholat, tapi ngomongnya sembahyang. Karena sang yang kaya. Ya, jadi orang Kapitayan itu menganggap bahwa yang Tuhan Maha Esa itu sang yang kaya, makanya disebut sembahyang. Tempat dia ibadah namanya sanggar, makanya Wali Songo ngomong kalau sholat di langgar, kayak gitu. Nah ini harus dipahami ya sama generasi penerus bangsa ya, harus tahu jadi diri bangsa kita. Jadi nggak tiba-tiba ini nggak boleh, ini bid'ah, ini gini. Enggak, semua itu akulturasi budaya yang ada di Indonesia. Jadi nggak usah gumunan. Kalau kamu sering main, sering baca, nanti nggak gumunan, nanti nggak ngeyelan gitu tadi. Gitu. Oke, nah itu Mas terkait dengan kita harus mencari segala informasinya. Ada bukan kalau yang saya alami, terus mungkin dialami juga teman-teman. Kadang kita itu ya pokoknya kadang ikut juga Pak. Misalkan oh ini dilarang, ini sebaiknya dilarang. Nah
Terus biar misalkan hal kecil apa Pak yang bisa kita lakukan, terutama khususnya sebagai mahasiswa juga, biar menciptakan sikap moderasi beragama yang itu semestinya. Jadi kan kalau misalkan kita ada orang yang susah didekati kan mungkin kalau saya pribadi sih ya mungkin itu kan waktunya panjang ya Pak ya, mendekati orang sampai dia hati terbuka itu kan panjang. Nah kalau kita sebagai mahasiswa, hal kecil apa sih Pak yang bisa kita lakukan untuk menciptakan moderasi beragama yang semestinya? Seperti itu Pak. Oke, berarti Ya, kalau dari mahasiswa mudah sebenarnya. Dari diri kalian sendiri dulu. Itu kamu harus selesai dulu. Dari diri sendiri harus selesai dulu. Kalau masing-masing individu yang ada di luar nanti bisa selesai, ini pasti akan bisa menginfluence yang lebih besar. Terus kalian kan punya itu yang namanya smartphone. Kamu bisa bikin gerakan yang namanya one day one content misalkan tentang moderasi tentunya. Misalkan hari ini saya punya teman baru namanya Bukus Naimi. Bukus itu agamanya Hindu, kita bersahabat, selfie. Itu namanya one day one content, ya kan? Ini tuh merupakan sebuah tindakan nyata, ya. Tapi ini merupakan suatu hal yang kecil tapi real, ya. Mulai dari diri sendiri, terus mulai dari hal-hal yang kecil. Jadi kalau usah pengen bikin gerakan besar langsung. Dari yang kecil-kecil saja, dari yang kecil-kecil seperti itu nanti akan menginfluence, ya. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting ini. Kalau belajar bagi generasi muda, kalau belajar harus kepada gurunya. Jangan belajar agama dari membaca di internet saja, apalagi hanya dari YouTube, apalagi dari TikTok. Lebih ngerti semua TikTok is kafir. biasanya kayak gitu Pak, dapat info bisa. Nah, jangan begitu ya. Kalau belajar harus dari gurunya. Jadi ada tiga kalau dari saya. Mulai dari diri sendiri, bukan moderat, bersikap moderat. Kemudian one day, one content. Yang ketiga, ketika belajar harus dari gurunya atau harus ada gurunya. Gak boleh belajar tanpa guru karena itu menyesatkan. Itu maksudnya. Oke, nah mungkin kalau dari Bungkus ini Bu, teman-teman atau mahasiswa kan juga berperan di masyarakat ya Bu ya. Nah, biar kita itu juga bisa berperan aktif menciptakan suasana yang moderat, suasana yang nyaman, damai. Ketika bermasyarakat kita itu harusnya seperti apa? Terutama bertemu dengan yang beda agama, beda kebiasaan seperti itu. Sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa Bu, konteksnya. Ya, karena ini mahasiswa UIN Gusdur pula. Betul. Mahasiswa UIN Gusdur itu kan apa namanya? Mereka adalah duta moderasi. Otomatis mereka harus membekali dirinya dengan pengetahuan tentang perbedaan. Nah, bagaimana mereka bisa berperan di masyarakat? Sebenarnya setiap orang akan merasa dirinya itu apabila dia bisa melakukan sesuatu yang baik minimal untuk lingkungan sekitar, kan gitu. Nah, sesuatu yang baik itu bisa kita contohkan dengan mengasihi. Kalau kita sudah mengerti bahwa ada orang yang berbeda tata cara dan sebagainya, jadi dia berawal dulu dari diri mereka sendiri. Apakah manusia itu kan mesti ada memiliki sifat dasar adalah pengasih, kan gitu. Entah itu mereka berbeda atau mereka berbeda agama atau berbeda keyakinan, jika mereka sudah memiliki sifat cinta kasih di dalam diri, mereka pasti akan mengasihi semua itu meskipun dengan segala perbedaan. Apalagi mereka mahasiswa, tentu saja mereka akan lebih mengedepankan apa namanya sikap toleran mereka. Jadi mereka jangan sampai, kalau mereka apalagi mahasiswa sampai kemudian bersikap intoleran, apalagi radikal atau apalagi memprovokasi orang-orang untuk memusuhi orang atau menjauhi orang yang berbeda, itu selain akan mempermalukan diri mereka, juga akan mempermalukan institusi mereka, tempat mereka menuntut ilmu.
kemudian juga mereka akan mempermalukan agama mereka. Jadi mereka seharusnya sebagai mahasiswa itu harus mereka berada di garda terdepan. Kalaupun orang-orang lain yang paham, maka mereka lebih dahululah yang paham untuk menghargai, menghormati dan memeluk semua perbedaan. Gitu Pak. Oke, berarti kembali lagi kita harus lebih memahami, lebih mengerti lagi gitu ya Bu ya. Oke. Nah, kalau dari Pak Argo sendiri nih Pak terkait dengan konteksnya seorang mahasiswa terutama kan generasi bakal terusin kan, bakal meneruskan perjuangan dari Bapak Ibu juga nantinya itu agar menciptakan suasana yang moderat itu apakah kita harus hanya memperbanyak teori, pengetahuan saja terus mengimplementasikan pengetahuan kita atau ada hal lagi yang bisa kita lakukan Pak? Kita ada di UIN Abdurrahman Wahid maka menurut saya itu sudah sesuatu yang mestinya langsung menginspirasi kita meneruskan perjuangan dan spiritualitas Gus Dur saya kira. Beliau sosok yang sebagai manusia itu katakanlah apa ya paripurna untuk secara akademis jelas beliau mumpuni, tapi juga secara kemanusiaan tidak perlu dipertanyakan nanti yang kasih sayang, terima kasih dan sebagainya. Nah menurut saya dua itu yang harus seimbang. Nah maka menurut saya sebagai mahasiswa wahana belajar itu tentu saja dibangun kuliah di kampus dengan buku-buku, jurnal, bla itu oke. Tapi juga wahana belajar kita sebagai anak muda, terutama mahasiswa pun adalah dari realitas kehidupan sehari-hari yang ada keragaman. Saya ingin cerita sedikit ya, ketika saya kuliah di Fakultas Teologi di Kawatana Jogja, ada program bersama dengan Fakultas Sosiologi UIN Sunan Kalijaga. Namanya itu SITKI, Studi Intensif tentang Kristen dan Islam. Jadi ada sekian belas mahasiswa dan agamawan muda Kristen, ada sekian belas mahasiswa dan agamawan muda Muslim. Yang Kristen beragam mazhabnya, aliran gerejanya, yang Muslim juga beragam. Ada yang NU Muhammadiyah, Syiah Ahmadiyah, yang saya belum pernah ketemu langsung, tapi dipertemukan forum itu. Kami 10 hari ada program itu, tinggal bersama-sama dalam satu kompleks itu dan interaksinya intens. Dan momen itu sangat mencerahkan bagi saya karena saya jadi tahu Syiah itu seperti apa sih? Saya tahu tentang Syiah bukan hanya dari medsos, tapi dari orang Syiah yang ngomong Ahmadiyah itu seperti apa, terus aliran gereja Injili seperti apa dan sebagainya. Sehingga kami saling bertukar pikiran, saling bertukar pengalaman. Kemudian yang selama ini ada banyak sekali prasangka kesalahpahaman itu dikelirkan di situ. Sehingga kemudian memang kadang-kadang diskusi itu ada yang sampai debat teologis, ada yang sampai panas itu ya wajar anak muda. Tapi kemudian kami sampai pada titik di mana setelah kita cari akarnya dengan dengan perjuangan dan sebagainya itu kita semua punya kesamaan, kita semua punya titik temu yang kemudian intinya adalah soal kemanusiaan. Nah menurut saya kemanusiaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting karena kemudian kita berrelasi dengan orang lain tidak lagi terpaku pada dia itu suku apa, lahir di mana, agamanya apa, mazhabnya apa. Tapi kita memandang oh dia itu manusia, dia ini juga sesama yang pantas dihormati, betapa dia berbeda. Dan kemanusiaan adalah salah satu nilai utama masalah kemanusiaan dan sebagainya, keadilan. Nah itu yang menurut saya penting juga. Nah inspirasi itu kemudian saya ke gereja. Di gereja itu ada namanya katekisasi atau pengajaran bagi anak-anak muda SMP SMA. Kami mulai tahun lalu membawa anak-anak muda gereja itu mengunjungi tempat ibadah agama lain, mendengarkan penjelasan tentang agama itu. Dulu kami ke makin Konghucu itu. Kami soal anak-anak itu masuk, kemudian melihat ada patung-patung, ada lukisan-lukisan dewa-dewa itu, ada lilin yang besar dan sebagainya. Nah kami minta yang rohaniawan Konghucu itu untuk ceramah menjelaskan apa sih Konghucu itu, apa sih ajarannya ini, maksudnya apa ibadah ini, sehingga
mereka belajar mengenal dari sumbernya langsung dari guru yang memang mumpuni tadi, bukan hanya dari informasi yang tidak akurat. Nah, kami ingin mencoba setiap tahun untuk berkunjung. Tahun ini rencananya akan ke Pura. Jadi pengen beli buat ke Jawa Mbak. Nah, kami ke Pura yang pinggir pantai itu. Semoga nanti bisa tiap tahun bergulir. Syukur-syukur nanti setahun tidak hanya sekali tapi 2 kali kami akan ke pesantren dan sebagainya. Nah, harapannya itu membuat mereka belajar tentang manusia dari perjumpaan langsung dan betapapun agamanya beda, tapi mereka manusia, mereka sesama. Itu menurut saya mahasiswa harus punya sense kemanusiaan seperti itu. Oke, terima kasih dari Pak Argo. Jadi ada kalanya kita itu harus terjun ke masyarakat untuk turun langsung meninjau apa aja sih yang ada di lingkup sosial. Jadi ibaratnya jangan seperti kata dalam temurung yang hanya tahu yang itu aja. Karena moderat ini bisa diciptakan, bisa dilakukan dengan kita mengeksplor luar, dengan kita mencari tahu, kita melihat sesuatu. Karena biar kita itu nggak asing Pak Bu ya. Biar kita ketika melihat itu, oh iya aku udah melihat dan juga aku tahu. Jadi bagaimana cara aku itu ya, aku bisa menghormati ini. Jangan sampai ketika kita melihat sesuatu, lah itu apa? Aku baru lihat, nggak semestinya itu kan, itu nantinya jatuhnya kan, ya kita nggak kenal, kita nggak toleran, nggak menerima sesuatunya. Nah, mungkin jadi pada poin intinya adalah untuk moderasi beragama ini harus kita cari tahu. Jadi seperti tadi yang juga disampaikan oleh Pak Syam, selesai dulu dari diri kalian. Jadi ketika kalian paham, ketika kita memahami apa itu moderasi beragama, baru kita bisa memahami moderasi beragama kepada orang lain. Jadi jangan sampai persepsi atau konsep yang kita bangun itu salah, nantinya ketika kita keluar pun malah salah kaprah, gitu ya Pak ya. Jadi jangan sampai itu teman-teman. Nah mungkin sebelum kita closing ya, di sini akan dibuka dulu pertanyaan Bapak Ibu. Jadi nanti kita sifatnya sharing-sharing, nanti barangkali teman-teman silakan sebelum kita closing statement dari video ini, boleh yang mau bertanya silakan angkat tangan. Monggo yang mau bertanya pada ketiga pemateri kita sore hari ini, saya persilakan. Ya, Mas, lagi bantu mic-nya. Mas Farhan. Mas Tati, ya. Boleh berdiri, Mbak. Ada lagi? Ya, dua. Terus? Ya, oke. Ada yang lain? Oke, boleh sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdiri aja, Mbak. Biar lihat temannya. Enggak. Nah, Perkenalkan, nama saya Lailatul Nurhaya dari jurusan Bimbingan Syariat Islam. Izin bertanya mengenai pernikahan beda agama. Nah, sebenarnya kan di Indonesia itu kan dilarang dan tidak sah. Tapi masih banyak orang-orang yang melakukan pernikahan beda agama, apalagi yang dilakukan oleh artis-artis yang terkenal. Jadi kan kita tahu. Nah, bagaimana sih tanggapan Bapak Ibu dalam menyikapi hal tersebut? Terima kasih. oke, tepuk tangan dong buat Mbak Laila. Ini di lanjut. Ya, itu Mbak di belakang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gamla Kosakia dari Fakultas Hukum dan Dakwah jurusan KPI. Saya ingin bertanya mengenai moderasi beragama itu kan selain diatur oleh negara juga diatur oleh hukum agama. Dan bagaimana sih konsep moderasi beragama di berbagai agama, di agama Hindu dan di agama Buddha? Kalau di agama Islam itu kan sudah diajarkan mengenai moderasi beragama yang bersesuaian ajarannya mengenai ayat di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Nah, bagaimana kalau di agama lain ajarannya mengenai moderasi beragama diajarkan apakah di kitab suci atau tidak secara langsung? Terima kasih. Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong buat Mbaknya. Satu lagi boleh? Yang laki-laki? Hadir? Atau kalau nggak ada yang perempuan lagi gitu?
Satu lagi, silakan. Oh iya Mas, monggo. Ini Mbak, di depan. Oh Mas bisa perkenalan, berdiri. Ya, berdiri aja Mas. Oke. Sebelumnya saya izin menanggapi terkait pembahasan dari awal. Tadi ada dua hal yang cukup menarik ya, yang saya tanggapi. Tadi Bu Sinta Bu Fokus ke ini. Fokus tadi menyampaikan terkait beragama itu tidak perlu ke kanan atau ke kiri atau ibaratnya kita madhab. Cuma tadi saya izin bertanya, kenapa yang disampaikan itu apa ya ibaratnya bagaimana beragama dalam skala minoritas ataupun mayoritas gitu. Karena kan kita di era sekarang itu sedang booming terkait blog ini yang dibawa oleh Habib Jafar. Ini sangat luar biasa sekali pengaruhnya untuk teman-teman di kalangan nonis, karena beberapa teman-teman saya juga akhirnya ada yang terpengaruh juga dengan adanya framing itu, bahkan ada yang sampai masuk Islam. Itu juga apa namanya, kayak ibaratnya itu katanya moderasi, tapi kok ada framing seperti ini yang seolah-olah mendukung untuk semua masyarakatnya itu pindah ke agama Islam. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai pernikahan semua agama yang kemarin sempat dibahas oleh Kementerian Agama yang boleh dilaksanakan di KUA. Saya di sini mendengarkan untuk pendapatnya para narasumber terkait kebijakan tersebut. Semisal menerima, alasannya seperti apa? Yang mungkin ini kan ada di beberapa agama, nanti menyampaikan kenapa sih itu sempat ditolak. Kemudian sampai sekarang juga belum ada pengumuman bahwa keputusan atau kebijakan tersebut disahkan. Kira-kira alasannya seperti apa? Apabila mereka seperti apa? Kemudian menolak seperti apa? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dong yang meriah. Oke, terima kasih. Kita tampung dulu ya teman-teman ya. Ini udah ada 3 pertanyaan yang memang itu kayaknya ini sih agak berat sih Mbak. Oke, mungkin pertanyaan pertama itu terkait dengan pernikahan beda agama Pak Bu. Nah, mungkin siapa yang menanggapi? Dari Pak San boleh Pak. Dan nanti pertanyaan kedua fokus ke Gus sama Pak. Itu Bapak. Baik, Mbak Laila, pertanyaan yang cukup menarik ya. Beda agama seperti tadi Pak Sam sudah cerita ya, dari dinasti Sailendra dan Sajali sudah terjadi ya. Dilanjutkan lagi, kamu tahu cerita dia Lumut ya? Nah, kisah cinta paling romantis itu, saya tidak tahu ada Lumut yang bisa berani sama si Yoyo Kaka. Ya. Jadi Panjiasmarobago ya, itu kan pangeran yang ganteng ya, keren ya, ganteng, keren ya, sang ksatria. Nah, istrinya itu Dewi Sekartaji, itu juga cantik ya, dan juga sangat setia. Pada suatu ketika Panjala itu diserang, Dewi Sekartaji kabur biar gak jadi tahanan. Karena kalau zaman dulu kalah perang kerajaannya nanti harus diberi istri oleh raja yang baru. Ya. Nah, kenapa kabur? Dia bisa mempertahankan kesetiaannya terhadap suaminya. Panjiasmarobago itu nyari dengan seluruh daya dan upayanya untuk bisa mencari yang namanya Dewi Sekartaji.
Tapi namanya ganti namanya jadi Klenting Uning ya. Kamu mulai ngerti harus ya, biar ngertinya nggak cuma BBM aja ya. Jadi mereka itu sama Hindu Buddha, Mas Chandra. Tapi mereka sangat romantis, sangat menjaga bangsanya, ya, menjaga harga dirinya. Jadi nilai-nilai yang bisa kita ambil dari pernikahan beda agama dari waktu Sanjaya maupun di kerajaan Anjala dan Kediri itu kamu bisa melihat bahwa yang namanya pernikahan beda agama itu esensinya bukan masalah agamanya yang berbeda, tapi posisinya adalah pada apa sih manfaat dan mudaratnya kalau bahasa Islamnya itu. Ketika itu dilakukan, makanya di Islam pun boleh nikah beda agama tapi ada syaratnya. Ya, syaratnya yang perempuan harus ahli kitab. Sekarang nyari ahli kitab gimana coba Mas Danda? Kalau kamu tekstualkan tafsirnya, anak sekarang yang ahli TikTok banyak, ya, ahli live streaming banyak. Kalau ahli kitab, gimana nyarinya ahli kitab? Hah? Nyari ahli kitab tanya Pak Argo aja, yang ahli kitab Injil perempuan bisa dihitung ya Pak Argo ya. Itu. Jadi kalau menurut Pak Sa, ini pendapat saya pribadi, masalah nikah beda agama, kalau itu di luar di luar Islam itu kan memang juga masing-masing punya aturan sendiri-sendiri. Agama satu dengan yang lain punya aturan sendiri-sendiri. Cuma kalau kita letakkan landasannya di atas dasar nilai-nilai kemanusiaan, ya, masing-masing manusia punya haknya sendiri-sendiri. Saya rasa terjadi di Ligo tadi Mbak Bu Kusna ini sudah cerita bahwa dulunya Pak Kasmono orang tuanya Buddha dengan Hindu ya. Terus kemudian Pak Kasmono sendiri sekarang Hindu, kakaknya Muslim, adanya Muslim juga. Nah ini luar biasa. Bahkan di Ligo juga banyak terjadi pernikahan beda agama. Saya rasa kata kuncinya adalah seperti ini. Kalau kita menafsirkan secara kontekstual ya bisa. Yang penting adalah siapa yang menikah atau itu, ya, siapa yang menikah. Di luar itu, agama memang mengatur pernikahan harus satu agama. Itu aturannya memang. Dalam prakteknya itu biasanya nanti secara KTP memang berbeda, tapi secara prakteknya sesuai kepercayaan masing-masing. Ini memang kalau didiskusikan panjang Mas Indra, karena lebih penting mana KTP atau praktek agama. Nah ini nanti apalagi kalau direkam ini ngeri-ngeri sedap ini ya. Ya. Karena kalau kita melihatnya seperti ini, kalau melihat dari sejarahnya, bagaimana dinasti Sanjaya dengan Sailendra ketika ada pernikahan beda agama mempersatukan yang tadinya konflik itu, mempersatukan itu konfliknya mengerikan Mas Indra. Konflik Gaza Palestina itu gak ada apa-apanya, ya, karena mereka masih ada bantuan dan lain sebagainya. Waktu itu perang benar-benar perang. Nah, masalah menikah beda agama, kata kuncinya adalah siapa yang melakukan satu. Ya, dia Muslim atau tidak, kalau misalkan agamanya lain ya sesuai agamanya bagaimana. Nah, kalau masalah aturan yang ada di negara tidak hanya aturan masalah menikah beda agama. Menikah dibatasi usianya 19 tahun, itu aja diakal sekarang. Ya, di lapangan diakal ya Bos. Jadi kalau misalkan belum 19 terus kemudian dia mau nikah, ya sudah nikah sini dulu. Nanti kalau sudah hamil baru ajukan dispensasi, nanti di ACC.
Gitu. Ya. Jadi kalau sikap, menurut saya kamu harus cerdas melihatnya bahwa siapa yang menikah, ya orangnya siapa, kebudayaannya kamu harus lihat kebudayaannya dia bagaimana. Apa kamu perbolehkan nikah beda agama atau tidak selain agama yang menikah itu. Terus yang ketiga adalah aspek kebermanfaatannya atau mudarat manfaatnya bagaimana. Terus dilihat sampai situ. Kalau pernikahan itu membuat malah semakin damai, membuat itu semakin rukun, malah itu efeknya bagus sekali menurut saya. Tapi kalau sebaliknya, ya ini yang harus diantisipasi, ya harus mediasi. Oh, nggak usah beda agama, kalian beda weton merah itu nikah kok. Toh. Teman-teman ngomongnya beda agama, ya. Beda weton loh, kamu nggak bisa meyakinkan orang tuamu kok. Nah, beda capres apalagi, ya. Tapi pada intinya ini menjadi sebuah pengetahuan. Yang penting jangan kalian menjustifikasi bahwa yang dilakukan oleh orang yang menikah beda agama itu keliru. Jangan langsung seperti itu. Kamu pahami dulu agamanya dia apa. Artis itu agamanya apa? Dipahami dulu. Setelah dipahami agamanya, kamu kan nanti akan tahu jawaban dari sudut pandang agama. Cari tahu dari sudut pandang yang kedua, budayanya. Dia hidup di mana? Lebih banyak hidup di Eropa, hidup di Timur Tengah, atau hidup di Indonesia? Hidup di Indonesia pun hidupnya di mana? Di desa atau di kota? Di desa yang seperti apa? Di kota yang seperti apa? Baru yang ketiga, aspek kebermanfaatannya bagaimana? Jadi melihatnya harus secara lengkap, harus secara holistik. Nggak boleh menghakimi tanpa data-data yang jelas. Soalnya kita nggak tahu ya tujuannya mereka menikah beda agama karena apa, atau ada niat-niat lain yang lainnya yang kita tidak tahu. Intinya kata kuncinya kan itu mas. Oke, betul banget dari Pak Sam. Gimana Mbak Laila? Bisa ada tanggapan? Oke, sambut. Oke, terima kasih dari Pak Sam gitu ya, dari Mbak Laila. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua tadi dari Mbak Zahrotus Prodi KPI. Ini tadi mungkin pengen lebih dijelaskan lagi Bu sama Pak Anggun terkait dengan konsep moderasi beragama di Hindu dan juga di Kristen seperti itu. Monggo. Beragama. Oke. Nah, Kalau orang itu nggak tahu kenapa ya, kita itu udah moderat dan menjaga bukan. Buktinya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Garuda Pancasila itu adalah diambil dari kitab Sukasoma dari karangan tulisan Empu Tantular pada abad ke-14 tahun 1400. Itu Majapahit, zaman Majapahit itu adalah rata-rata penduduknya itu beragama Siwa. Dulu belum dibilang Hindu Pak di sini ya. Dulu beragama Siwa dan beragama Buddha. Nah, kemudian dalam kitab Sukasoma itu disebutkan ada sebuah bait Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Itu adalah Bhinneka, itu artinya bineka atau yang berbeda itu. Tunggal Ika itu adalah yang satu ini. Tanhana itu tidak ada, Dharma itu kebaikan atau Tuhan. Kemudian Mangruwa itu mendua atau dua. Jadi secara terjemahan bebas berbeda-beda tapi tetap satu juga, tidak ada kebaikan yang mendua. Jadi sebenarnya Tuhan itu adalah satu meskipun kita mengajar dengan banyak cara. Karena pada zaman itu ada agama Siwa dan agama Buddha, tentu saja itu sudah berbeda cara pemujaannya. Tetapi leluhur kita sudah menerapkan moderasi sejak zaman dahulu melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa yang kemudian setelah Indonesia merdeka dan kemudian adalah Bung Karno menggali Pancasila melalui pesan-pesan juga dari kita para leluhur, menemukanlah semboyan yang kemudian kita pakai sampai sekarang sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu kemudian meluas lagi, tidak hanya menguruti tentang agama, tapi juga meluas tentang suku, adat dan semua. Akhirnya Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tetapi tetap satu juga itu mengenai semua perbedaan dari agama, suku,
adalah eh, apa namanya landasan ya yang membuat kita moderat itu melalui dari leluhur tanah Jawa di Majapahit melalui Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian dalam kitab agama Hindu ada di dalam Bhagavad Gita ada surah yang mengatakan Samoham Sarva Bhutesu Namo Dvaishyostina Priya Mi Bajante Tumambangya Mayite Sucapya. Nah, seperti itu. Artinya kurang lebih apapun kalau bagaimanapun cara kalian mengucapku, aku terima. Jadi sebenarnya Tuhan yang Maha Kasih itu akan menerima apapun dan bagaimanapun cara kita memuja. Kalau kita lihat lebih luas lagi, jadi bagaimanapun cara umat Islam memuja, umat Hindu memuja, umat Buddha memuja, pada dasarnya tujuannya adalah sama, menghubungkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta. Kan seperti itu. Jadi kan itu hanya dengan masalah cara, masalah bahasa, masalah ritual atau adat istiadat, masalah bagaimana pakaian kita dalam sembahyang atau bahasa kita dalam memuja Tuhan. Itu kan sebenarnya hanya seperti itu, hanya perbedaan di tata caranya. Tetapi pada intinya memuja Tuhan atau sembahyang itu adalah menghubungkan diri dengan Sang Pencipta. Sang Pencipta bagaimanapun caranya Tuhan akan menerima. Itulah mengapa kita sudah itu adalah landasan kami sebagai umat Hindu untuk mempelajari bagaimana moderasi atau mengamalkan moderasi beragama karena memang itu sudah diajarkan oleh para leluhur dan kita kami. Oke, terima kasih dari Ibu Gusta. Kemudian dari Pak Agung. Kalau dari Kristen itu kan kami memusatkan perhatian pada Tuhan Yesus ya, Yesus atau Isa. Tapi ini saya matur yang Yesus menurut Injil supaya tidak salah paham aja. Nah Yesus itu mempraktikkan moderasi beragama. Dia lahir sebagai orang Yahudi, kulturnya juga agama Yahudi, tapi dia menentang praktik-praktik beragama yang ekstrim ke kanan atau ke kiri. Ya. Dan itulah mengapa Yesus waktu itu seringkali berdebat dengan pemuka agama Yahudi, karena dia ingin tanda kutip ya melawan ekstrim kanan yang terlalu konservatif dan fundamentalis. Yesus membawa agama kepada intisarinya yaitu kemanusiaan. Makanya dia membela orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah, orang-orang yang dianggap najis, orang-orang yang dianggap terkucil dari masyarakat, justru dia rangkul. Orang-orang yang dianggap berdosa dia mau menjumpai. Nah itu langkah-langkah moderasi yang sangat menjunjung kemanusiaan. Salah satu kutipan pengajaran Yesus itu ada di dalam kitab Injil Matius. Kira-kira begini bunyinya: segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini amat betul. Segala sesuatu yang kamu inginkan orang lain itu berbuat kepadamu, ya berbuatlah juga mereka. Kalau kamu ingin dihargai, ya hargailah orang lain. Kalau kamu ingin dilindungi, ya lindungilah bersama. Nah itu kan bagi saya prinsip moderasi yang di ruang publik kita belajar dengan sesama manusia, ya saling memberikan sesuatu yang positif. Nah itu yang kami hidupi sebagai gereja, sebagai orang-orang Kristen. Yesuslah yang harusnya menjadi panutan. Meskipun demikian, tentu saja ada saja orang-orang Kristen yang tidak moderat, kiri kanan. Nah itu yang kemudian juga terus menjadi perjuangan. Nah semoga memang moderasi beragama memang menjadi mainstream ya, harus utama. Karena di pinggiran tapi Indonesia harapannya bisa menjadi semakin moderat ke depan. Itu. Oke, pada intinya sama-sama mengajarkan bagaimana cara menghormati, terus menciptakan suasana yang damai, aman gitu ya Pak ya. Kemudian, oke terima kasih dari Pak Arthur dan juga Bu Gus. Kemudian ini ada satu penanya lagi dari Mas Slamet ya. Mas Slamet terkait dengan bagaimana beragama dalam skala minoritas Pak Bu. Kemudian
di mana sekarang ini melalui fenomena contoh ada online login yang itu konteksnya adalah boleh juga mengajak seperti itu. Dari Pak Ridwan atau Bagus. Saya teringat teman-teman Gus Durian itu katanya tidak lagi menyarankan untuk memakai istilah mayoritas minoritas karena kita sama-sama manusia warga negara Indonesia. Tapi oke, konsep itu sudah terlanjur ini ya, terlanjur menjamur dan ini. Tapi menurut saya mayoritas dan minoritas itu kan sebatas menunjukkan kuantitas jumlahnya. Oke, ada banyak orang beragama ini, ada sedikit orang beragama itu. Itu tergantung tempatnya. Di Jawa beda dengan di Papua, beda dengan di Maluku dan seterusnya. Nah, menurut saya kita juga perlu waspada dengan istilah itu mayoritas minoritas. Bukankah justru memberikan contoh bagaimana menghargai setiap warga negara itu ya berhak sebagai warga negara dan hak mendapatkan perlakuan dan perlindungan hukum dan lain sebagainya. Hak ini sama dengan semuanya, entah dia etnis apa atau dia agama apa. Justru tidak hanya bicara, tetapi dia membuktikan dengan misalnya membela teman-teman Konghucu yang kemudian bisa merayakan Imlek dan seterusnya atau semua. Itu contoh. Sehingga wacana itu juga perlu kita hati-hati. Makanya seringkali bahaya dari istilah itu adalah menimbulkan kompleks psikologis gitu ya, minority kompleks, sehingga misalnya kami orang Kristen di Pekalongan itu kan jumlahnya sedikit, lalu kemudian karena merasa begitu, lalu kemudian ketika di Pekalongan tidak adil serba kalah gitu, ya udahlah kita ini nggak usah, nanti kalau kita komentar ini nanti malah bahaya, sehingga kemudian minority kompleksnya muncul, seolah-olah dia nggak punya hak untuk berjuang padahal kan sesama warga negara. Nah, itu yang berbahaya sebenarnya. Atau sebaliknya, mentalitas majority kompleks yang kemudian kita ini mayoritas, kita berhak melakukan segala-galanya, itu juga berbahaya. Menurut saya kompleks manapun juga perlu dimoderasi supaya saling menghargai. Saya boleh nyambung tentang pentingnya beragama nggak sedikit aja? Ya, sedikit aja. Karena saya punya pengalaman. Setuju banget dengan yang Pak Syah katakan tadi bahwa semua agama punya aturan, sedangkan satu agama beda-beda. Ya, itu. Nah, seperti Kristen ya, di Kristen ada banyak gereja, kebanyakan tidak mengizinkan pernikahan beda agama. Artinya kalau dia mau nikah di gereja, orang yang bukan Kristen harus jadi Kristen dan baptis. Tetapi ada sedikit gereja yang mengizinkan, termasuk GKJ, itu memperbolehkan. Kami punya tata gereja namanya semacam ADART itu, aturan main, itu syarat menikah minimal salah satunya adalah warga gereja. Artinya satunya bukan orang Kristen itu boleh apa dengan beberapa syarat, harus ada surat pernyataan dan sebagainya. Lalu saya punya pengalaman begini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu kan tentang perkawinan itu multi tafsir memang. Ada kabupaten dan kota-kota tertentu yang memang penafsirannya nggak boleh. Tapi ada beberapa kota kabupaten di Indonesia yang boleh, KTP-nya beda agama tetap bisa dicatatkan di capilnya. Itu realita. Saya pernah ikut sebuah pernikahan beda agama antara Kristen dan Islam. Itu kebetulan pendetanya moderat, ustadznya atau kiainya atau apa itu penghulunya ya itu juga moderat. Mungkin malah progresif, saya nggak tahu. Karena ada dua ritual sekaligus bergantian. Ijab kabul dulu. Nah, yang Kristen tidak harus syahadat, tidak harus diislamkan. Nah, saya ngobrol dengan ustadznya itu, dia mengutip banyak dalil atau apa, fikih saya nggak tahu. Pokoknya intinya dia meyakinkan itu bisa dikatakan. Saya nggak tahu apakah dia termasuk yang terlalu berani, mungkin ya, karena di Indonesia dan sebagainya. Tapi itu dimungkinkan. Lalu yang habis itu ibadah di gereja, bukan di gedung gereja tapi di sebuah tempat itu di pendopo. Itu juga yang muslim tidak harus baptis, tidak harus dikristenkan. Artinya itu pengalaman yang menarik bahwa ada praktik-praktik yang bisa memberi ruang untuk itu. Tapi GKJ tidak mengkampanyekan, tidak menganjurkan, tidak mempopulerkan atau memviralkan karena itu sensitif dan poin saya adalah kita harus bijaksana untuk melihat itu karena ini soal
agama, soal ajaran, soal budaya, soal hukum. Ternyata tiap lokal capil juga sikapnya tidak sama. Nah menurut saya itu fenomena yang menarik, mungkin bisa jadi tema diskusi sendiri karena bisa panjang. Tapi itu pengalaman supaya teman-teman juga tahu bahwa di gereja tidak seragam pelakuannya, dikaji bisa. Ada di gereja yang mengatakan boleh tapi jangan di gedung gereja. Kalau mau di gedung gereja harus Kristen. Tapi kalau yang satu itu tidak Kristen, boleh sih tapi jangan di gereja deh karena ini tempat yang benar suci dan sebagainya. Nikahnya di hotel, boleh di pinggir pantai, boleh di taman, boleh di gerai, jadi macam-macam. Nah itu tambahan yang ingin mengatakan bahwa terkait dengan mayoritas bahwa selalu ada jembatan kemanusiaan yang bisa ditempuh untuk memperjuangkan hak-hak sipil yang memang itu pantas memang diperjuangkan. Terima kasih dari Pak Argo dan juga Bu Bos. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir dari Mas Aldo juga terkait dengan ini. Pendapat mengenai kebijakan bahwa di KUA itu nantinya boleh digunakan untuk menikah semua agama. Dari Pak Samsul dulu atau semua boleh. Baik, itu kebijakan ya terkait semua agama boleh nikah. Namanya aja KUA, kantor urusan agama, bukan namanya kantor urusan Islam, nggak ada ya. Cuma selama ini tuh memahaminya KUA itu fungsinya hanya Islam. Karena penyeluruh agama memang masih terbatas ya di beberapa daerah, bahkan penyeluruh agama Hindu aja baru setahun ini Buddhis ya. Sri ya, Sri baru setahun ini ya, Pekalongan loh. Ya. Jadi harusnya itu ya KUA ya untuk semua karena namanya kantor urusan agama. Gak cuma ngurusi masalah pernikahannya orang Islam saja, tapi semua dan juga ngurusin semuanya. Artinya ngurusin semuanya apa? Ya penyuluhnya harusnya tetap. Kalau memang di daerah itu ada umat Hindunya, ada penyuluh Hindu, ada umat Kristennya harus ada penyuluh Kristennya, harus ada Buddha yang harus ada penyuluhnya. Jadi harus lengkap. Cuma memang komponennya sekarang belum lengkap. Kalau terkait kebijakan, kenapa ada pro dan kontra dan lain sebagainya? Karena itu tadi masing-masing agama itu, Mas, itu punya cara sendiri. Tadi Pak Argo sudah menjelaskan bahwa menikah itu kalau Kristen sakralnya ya di gereja. Nah, sekarang mau dibedah di KUA. Itu. Jadi sebenarnya itu kontroversinya itu bukan masalah boleh atau tidaknya di KUA-nya. KUA itu milik negara ya milik semua. Cuma masing-masing agama ini punya kesakralan sendiri, punya punya syariat sendiri, tata cara sendiri. Kalau Islam kan memang dimanapun bisa asalkan ada wali. Nah, tapi kalau agama lain, Mas, Mbak, apalagi misalkan agama Buddha, itu lebih sulit lagi Buddha. Harus ada media lah, media ini di pindah-pindah ke orang kafe, kalau ada kudu direhab sih gitu. Jadi saya sepakat aja, tapi dengan syarat semua tokoh agama dikumpulkan. Terus KUA seluruh Indonesia direhab. Jadi KUA jadi aja musola kan sudah ada KUA. Nah nanti ada gerejanya. Jadi mantap semua itu gimana? Jadi kalau Pak Pasar juga kemarin disuruh nulis tentang itu juga sama teman. Cuma memang belum selesai jadi belum publish. Nanti kalau udah publish tak share. Jadi pada intinya pola pikirnya adalah seperti ini. Ketika kebijakan diambil tidak berdasarkan pemahaman yang baik, itu endingnya pasti kontroversial. Nah, yang terjadi itu seperti itu, Mas. Jadi Gusman itu niatnya baik, tapi belum ngobrol sama seluruh agama. Padahal tadi aja baru dengar dari Kristen itu harus yang sakral ya di gereja. Kalau di luar gereja ketika dianggap kayak tadi ya. Kalau di
Hindu boleh nggak di luar pernikahan? Boleh. Nah, tuh ritual yang paling penting dalam pernikahannya harus dipura. Berarti berkawat dibagi pura. Ada, ya. Kita belum ngobrol nanti sama yang penghujung, ya. Nah, malah bagus tiap kecamatan ada apa namanya agama center, ya. Bukan Islam center lagi, agama center, ya. Indonesia banget silakan aja kalau pemerintah punya ide itu, ya. Tapi yang jelas pasang kritisnya itu di situ. Jadi enggak melihat agama lain dari sudut pandang agama Islam. Ngerti deh, koyo Islam, apa asal ada walinya, enggak bisa begitu. Ya, mau Islam aja ada yang pengennya di masjid. Nah, karena lebih sakral, lebih dianggap apa representatif dan sebagainya. Jadi jawabannya itu mas. Masalah setuju dan setuju dilihat dulu. Kalau sudah didialogkan, kemudian fasilitas sarana prasarana memenuhi, silakan setuju. Tapi kalau tidak, ya tidak setuju bukan berarti sebagai orang yang agama Islam nggak setuju, bukan di situ. Tapi agama lain saja sama. Dan setuju ketika yaitu tadi sarana prasarananya tidak memenuhi ketentuan. Jadi nggak semudah itu kan ya. Jadi pasal itu perlu disuruh polisi ini segera. Saya belum sempat ketemu banyak teman-teman. Jadi saya harus ketemu semua dulu, baru saya mau publish itu. Ini kebetulan ditanyakan. Jadi intinya itu. Jadi ketika kita melihat sesuatu, menanggapi sesuatu, janganlah berkomentar dulu kita tahu kartu ini gitu. Oke, terima kasih. Gimana mungkin dari Bu Gus atau Pak ada tambahan? Ya, saya menambahkan sedikit yang tadi kita. Kalau mungkin itu Iya. sudah catatan mungkin ya Pak. Kalau sudah mencatatkan perkawinan mungkin bisa karena ritual menikah versi Hindu itu kita harus bayar uang gitu kan, dan kita uang tangannya berjamaah kan jadi gitu. Kemudian kita membawa banyak sarana-sarana kan itu sesaji untuk sarana macam itu untuk kan di itu ada tokoh agama yang jadi pengaku itu menikahkan pasangan itu dengan upacara-upacara yang sangat apa ya, tidak rutin dan lama. Jadi itu sepertinya kalau misalkan kemudian kita tiba-tiba menikah di Allah, kita harus usung ya Kak. Tidak usung kan karena tidak setuju, mungkin untuk sementara karena kita mungkin belum biasa ya Kak. Jadi nggak praktis kalau kita seperti itu. Kalau mungkin mencatatkannya, ya bisa lah mungkin nggak tahu. Tapi kan sekarang udah tercatat online. Iya, betul. Malah ada kemudian gitu kan. Itu kalau saya. Oke, ini dari Pak Argun gimana Pak? Cukup. Oke, gimana Mas Ahmad dan teman? Cukup. Oke, terima kasih dari atas ketiga-tiganya. Beri tepuk tangan dong buat mereka. Oke, jadi itu ya teman-teman ya terkait dengan tadi jawabannya. Jadi pada intinya harus saja musyawarah dulu, harus saja pengetahuan yang lebih mendalam lagi ketika ingin mengambil seperti kebijakan menikah di KUA untuk semua agama. Karena nggak semua agama itu bisa menikah se-fleksibel itu ya Bu ya. Ada syariat masing-masing, ada adat istiadat yang harus dilakukan seperti itu. Mungkin kan kalau di Islam kan nikah di rumah bisa, itu ya Pak ya. Gitu. Tapi kan nggak semua itu bisa seperti itu teman-teman. Nah, mungkin seperti itu ya kita diskusi kita, bincang-bincang kita di sore hari ini. Mungkin ada closing statement Bapak Ibu barangkali pesan-pesan menarik buat teman-teman mahasiswa. Gak ada kayaknya. Gak ada atau belum sih? Ada ya. Mungkin bisa sambil dibagi dulu ya, biar bisa pada membatalkan ya. Ya mungkin bisa dibagi ya Mas Mbak Panitia snacknya. Pesannya pasar cuma satu, banyakin jalan-jalan. Ya, udah tahu semua mesti Mas Pasar. Kalau kamu pengen moderat, banyakin jalan-jalan. Kalau kamu sering jalan-jalan, ketemu orang, mengenal orang,
pasti nanti kamu lebih pintar untuk beragamanya. Jadi cuma itu saja dan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Yang nggak tahu ya. Ibu barangkali. Kalau saya ada seperti itu. Jadi moderasi beragama, apalagi mainstream untuk moderasi beragama, apalagi untuk para mahasiswa. Moderasi itu bukan hanya gaya hidup, tetapi itu kebutuhan. Jadi generasi muda yang cerdas, generasi muda yang santun, generasi muda yang Indonesia, generasi muda Indonesia itu otomatis mereka adalah moderat karena dengan hidup moderat kita bisa hidup nyaman, damai, rukun dan tentram di Indonesia. Itu saja dari saya. Nah, itu lagi dari Pak Argo, Pak, pesan-pesan. Iya. Pesan apa gitu? Yang pertama, teman-teman selamat berbuka puasa dan semoga bulan puasa tahun ini hari-hari ke depan lancar puasanya. Amin. Kemudian beberapa poin ya. Satu begini, kita harus ingat tadi sudah diingatkan oleh Pak Syam yang terus bahwa kita ini Indonesia bangsa yang besar punya sejarah yang sangat luar biasa. Di masa lalu itu perlu kita kenang dan kita terus hidupi. Tapi kita juga punya cita-cita masa depan. Katanya 2025 itu itu 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia bebas dan sebagainya. Nah, menurut saya itu salah satu syarat mencapai Indonesia emas, Indonesia yang hebat itu adalah ketika kita bisa mewujudkan moderasi beragama. Kalau kita tidak bisa memperjuangkan itu ya nampaknya akan susah menjadi Indonesia emas itu. Jadi teman-teman anak-anak muda saya mendorong untuk terus belajar, terus bergaul, terus bisa berproses menjadi manusia yang hebat dan jangan lupa meneladani Gus Dur. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah buat kerjanya. Terima kasih teman sudah lanjut kita diskusi kita di sore hari ini. Jadi pesannya adalah berbanyak jalan-jalan, berbanyak mencari ilmu. Jadi jangan lagi hanya seperti kata dalam mata burung. Oke, mungkin dari saya Muhammad Bilal pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang meriah buat kerjanya. Ini ada sesi foto bersama.